Anda kembali di Newsroom pemirsa. Michael Sinaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Michael membawa Roy Suryo sebagai saksi kunci. Andi Azwan dilaporkan karena menuding Michael sebagai wartawan palsu dalam sebuah program talk show di stasiun TV swasta. Michael juga melaporkan konten kreator Laurentius Irjan Bu yang diduga membangun narasi melalui platform digital dengan menyalahgunakan data Dewan Pers. Keduanya dilaporkan dengan dugaan pasal pencemaran nama baik, fitnah, ITE, dan penghinaan terhadap golongan profesi wartawan. Selain barang bukti, Michael Sinaga juga membawa saksi kunci Roy Suryo yang hadir dalam talk show ketika ucapan itu terjadi. Memutuskan untuk melaporkan Andi Azwan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam, ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran masukan, dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike benar, dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf berkunjung ke pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Kunjungan ini disebut terkait kisruh di internal PBNU. Di tengah konflik internal PBNU, Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya mengaku dipanggil untuk datang ke pesantren Lirboyo pada hari Kamis. Gus Yahya juga mengaku telah meminta waktu untuk bertemu dengan Rais Am PBNU Miftahul Ahyar untuk membicarakan konflik internal PBNU. Ketum PBNU ini berharap bisa mendapat solusi atas konflik internal ormas Islam tersebut. Kesepakatan di antara para kiai tadi sudah dicapai. Segera tidak lama lagi akan diselenggarakan pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Karena ya Nahdlatul Ulama tentu akan menyandarkan diri pada kebijaksanaan yang ada di dalam ilmunya para ulama. Saya kira demikian. Konflik internal PBNU bermula dari hasil risalah rapat harian Syuriah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Stakuf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum. Namun Gus Yahya tegaskan menolak mundur dari Ketum PBNU. Sementara itu, Yahya Cholil Stakuf tak lagi menjadi Ketum PBNU sejak 26 November 2025. Hal tersebut sesuai dengan risalah rapat Syuriah NU yang meminta Yahya Stakuf mundur dari jabatannya terhitung 3 hari sejak diterima risalah. Posisi kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU tengah bergejolak. Hasil rapat Rais Am terbaru diputuskan bahwa Yahya Cholil Stakuf atau yang dikenal Gus Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum. Hal ini sesuai dengan risalah rapat Syuriah NU yang meminta Yahya Stakuf mundur dari jabatannya terhitung 3 hari sejak diterima risalah. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum. Menko Polhukam 2019-2024, Mahfud MD menilai situasi yang terjadi saat ini tidak bagus untuk masa depan NU. Terlebih desakan agar Yahya Stakuf mundur dari Ketua Umum PBNU berakar dari konflik internal soal pengelolaan izin usaha tambang. Saya tidak akan mendukung siapapun dari kedua pihak. Saya hanya ingin NU ini selamat. Malu kita, apalagi isunya kan soal tambang ya.
Ada Ini juga soal itu ya Pak ya? Soal Iya. Saya sudah bicara ke dalam itu asal mualanya soal pengelolaan tambang. Oh, oke. Itu Konflik di dalam soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, gitu. Dan berpecah. Coba. Katib Am itu sekjen. Katib Am Suriah yang membantu Kiai Miftah itu tidak mau tanda tangan suratnya Gus Miftah. Kiai Said ini. Kiai Said. Ya. Nah ini Gus Yahya yang mau membuat surat juga tidak mungkin ikut ditandatangani oleh Gus Ipul karena Gus Ipul ikut Kiai Miftah. Sekjennya Gus Ipul soalnya ya? Iya, kan akan macet kan? Iya. Akan macet. Oleh sebab itu, menurut saya kenapa sih tinggal setahun sudahlah lupakan itu semua bersatu. Sekarang kembali itu demi NU-nya kita malulah. Gitu. Di sisi lain, Yahya Stakuf mengaku siap menyelesaikan masalah di internal PBNU. Stakuf juga sesalkan rapat syuriah beberapa waktu lalu yang tidak berikan ruang kepadanya untuk klarifikasi. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dukung Menkyu Purbaya ikut kontrol keuangan kementerian lain. Selain itu, Purbaya juga diharap dapat mendorong kementerian-kementerian lain memiliki kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mendapat dukungan DPR terkait mengontrol keuangan di kementerian lain. Hal itu diungkap dalam rapat kerja Purbaya bersama Komisi 11 DPR RI pada hari Kamis. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun mengatakan bahwa kontrol APBN berupa serapan yang berhasil dilakukan kementerian dan lembaga masih berada di kewenangan Kementerian Keuangan. Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh Pak, dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya. Itu Pak. Itu menurut saya sangat luar biasa Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ketua dan Pak Dolfi. Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan gonjang-gonjang sedikit nanti. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi Otnil Frederick Palit juga menyampaikan bahwa Purbaya sebagai Menkyu bisa memotong anggaran, namun sebaiknya juga diimbangi dengan penajaman program sehingga bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor. Terkait hal itu, Menkyu Purbaya mengungkap setuju dengan gagasan yang diberikan Dolfi. Silakan. Tadi mengenai apakah Menteri Keuangan bisa ikut masuk di dalam